Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang pemirsa dalam acara Kabar Indonesia. Saya Bulan Sekar yang akan menemani pemirsa dalam 10 menit ke depan. Pada acara kali ini, saya akan membawakan topik pembicaraan yang saat ini sedang menjadi topik hangat di Indonesia, yaitu dampak polusi udara dan kasus ISPA di Indonesia. Dikutip dari tv1news.com, saat ini kualitas udara di Indonesia memburuk, sehingga membuat polusi udara tidak sehat dihirup bagi masyarakat. Saat ini kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan. Dampak ini memunculkan opini pro dan kontra. Saya sudah menghadirkan narasumber saya, Kementerian Kesehatan Bapak Isdar dan Dokter Paru Bapak Hilmi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Baik Pak, saat ini penyakit ISPA sedang meningkat. Sebenarnya penyakit ISPA itu apa, bisa dijelaskan Bapak? Baik, terima kasih Mbak Sekar. Saya akan menjelaskan apa itu ISPA. ISPA itu atau infeksi saluran pernafasan bisa disebabkan oleh berbagai penyebab seperti virus, bakteri, bahkan jamur. Dampak buruk dari penurunan kualitas udara ini sangat jelas, terutama bagi yang tinggal di perkotaan. Risiko lebih tinggi terkena ISPA karena paparan polusi udara. Baik, Pak, sampai saat ini apakah semakin terus meningkat untuk kasus ISPA ini? Oke, sebelumnya seperti yang saya baca pada laman kompas.com, jadi data yang ditunjukkan kesehatan berkurang meningkat setiap harinya. Jadi pada tanggal 3 September 2023 itu berada pada jumlah 4.759 kasus. Lalu pada tanggal 4 September naik lagi menjadi 11.116. Lalu kemudian pada tanggal 5 September naik lagi menjadi 16.704 kasus gitu Mbak. Untuk kasus ini lebih cenderung ke balita, dewasa, anak, atau lansia Pak dampaknya? Oke, dalam persenan di sini dewasa memiliki lebih banyak ya, yaitu 55%, lalu dilanjutkan dengan balita dan anak-anak yaitu 14%. Lalu yang terakhir ada lansia yaitu 8% gitu Mbak. Oke. Kenapa dewasa yang lebih banyak terkena dampak penyakit ISPA ini Pak? Oke, penyebab dewasa itu lebih banyak yang memiliki gejalanya karena seperti yang kita tahu dewasa itu kan selalu beraktivitas, tepatnya juga beraktivitas di luar rumah. Jadi pasti kurang juga kesadaran kesehatan pada orang-orang dewasa. Jadi gitu Mbak. Apakah peningkatan ISPA ini imbas dari meningkatnya polusi udara untuk saat ini Pak? Ya, karena di luar sana masih menyebutkan bahwa akibat tinggi polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor dan industri itu Mbak. Partisipasi apa yang sudah dilakukan dari tim tenaga kesehatan untuk kasus ini Pak? Oke, saat ini edukasi kepada masyarakat sudah mulai berjalan Mbak. Dilakukan untuk mencegah dampak-dampak buruk dari polusi udara.
fasilitas kesehatan puskesmas, rumah sakit, rujukan sudah disiapkan juga untuk menangani pasien-pasien yang memiliki gejala penyakit di pernapasan gitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Kabar Indonesia. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Kesehatan dan Dokter Paru, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi Pak, saat ini masih banyak masyarakat yang takut untuk periksa ke dokter atau konsultasi ke dokter dengan gejala ini dengan alasan takut dikaitkan dengan COVID-19. Sedangkan kan salah satu ciri-ciri dari COVID-19 ini kan gejalanya ada di pernapasan ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, tidak seperti itu, tapi sebaiknya coba untuk konsultasi ke dokter daripada harus merasakan sakit yang lama. Kalau sudah berobat, kan sudah ketahuan sakitnya apa, dan belum tentu COVID-19, Mbak. Oke. Selain edukasi ke rumah sakit, apakah ada partisipasi yang ingin dilakukan dari tim Bapak untuk dalam waktu dekat ini? Ya, kita juga membentuk komite ya, Mbak. Komite di sini tuh komite respirologi dan dampak polusi udara gitu. Jadi di sini kita mempunyai 4 strategi, yaitu deteksi, penurunan risiko, pengendalian debu, dan juga adaptasi gitu, Mbak. Kualitas udara akan tetap dipantau dan rumah sakit dilengkapi alat pendeteksi polusi udara. Apakah polusi udara ini masuk ke dalam penyakit gangguan pernapasan terbanyak di Indonesia? Ya, termasuk dalam 10 terbanyak di Indonesia. Ada paru kronis, kanker paru, pneumonia, asma, ispa, termasuk penyakit dengan kasus tertinggi, Mbak. Oke, saya mau menambahkan juga masyarakat juga harus bukan harus sih, maksudnya masyarakat dihimbau untuk melakukan 6 6M 1S. Jadi 6M 1S itu apa sih? Memeriksa kualitas udara dari website yang pertama. Lalu mengurangi aktivitas di luar ruangan, menghindari sumber polusi, menggunakan masker, lalu melakukan perilaku hidup bersih, segera konsultasi ke tenaga kesehatan jika mempunyai keluhan di pernapasan, gitu Mbak. Oke, upaya apa yang mudah diterapkan untuk kondisi saat ini, Pak? Menggunakan masker dan mengkonsumsi vitamin dengan sebagai kekebalan tubuh, gitu, Mbak. Oke, baik Pak, memakai masker. Tapi kan di luar sana nih ya Pak, masih banyak yang beranggapan tuh nggak perlu pakai masker dengan alasan ya lu kalau sakit ya sakit aja, nggak usah pakai masker gitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Di sini kita meminimalisir agar kita ketika kena dampak tidak terlalu parah. Bukan sudah pakai masker sudah diberikan aman. Bukan, ya. Oke. Baik Pak, mungkin ada pesan untuk masyarakat di luar sana dengan kondisi meningkatnya polusi udara dan penyakit ispa ini Pak. Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton, tetap melakukan hidup bersih, terus jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Karena yang kita tahu polusi di kota kita atau tepatnya di Indonesia ini sudah semakin marak. Jadi lebih baik di rumah saja kalau tidak ada perlu begitu sebenarnya. Kalau saya. Saya menambahkan satu,
Dan yang terpenting adalah tetap menggunakan masker. Baik, Pak. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih para narasumber yang sudah bersedia menemani Terima obrolan kasih, kita Mbak. malam ini. Bagaimana tanggapan Anda setelah mendengarkan perspektif yang berbeda? Saya Bulan Sekar pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Kabar Indonesia selanjutnya.